Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat sahabat. Sahabat, ada 4 jenis suara yang kita kenal yang dikeluarkan di dalam sehari-hari bagi pembicarakah, penyanyikah, atau bagi siapapun. Jenis suara pertama adalah suara asli. Yang kedua adalah suara dada. Yang ketiga adalah suara perut. Yang keempat adalah suara tenggorokan. Keempat jenis suara ini penempatannya adalah berbeda masing-masingnya. Suara asli adalah suara yang sering dikeluarkan di dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan istri, anak-anak, kerabat, dan lain-lainnya. Kecenderungannya suaranya lepas dan ada cemprengnya. Suara dari dada biasanya digunakan untuk hal-hal tertentu, contoh master of ceremony, pembawa acara. Untuk pembawa acara wajib menggunakan, karena ini adalah formal, menggunakan suara dada. Sedangkan yang ketiga adalah suara perut, digunakan biasanya oleh penyanyi yang dikenal dengan diafragma, muazin, khatib, yang pembaca hafiz Al-Quran, juga yang lain-lainnya itu menggunakan suara perut. Bahkan hari ini pun saya menggunakan sebenarnya adalah suara perut. Yang keempat adalah suara tenggorokan. Keempat jenis ini penggunaannya berbeda masing-masingnya. Kalau suara asli tadi saya katakan digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan suara dada biasanya digunakan oleh MC. Kalau saya beri contoh, biasanya tarik napas dari perut, kemudian saat mengeluarkan ditahan di dada baru berbicara. Biasanya kan kalau kita tarik napas lalu mengeluarkannya melalui mulut, belum sampai ke mulut kita tahan di dada dan mengeluarkan suara. Contoh adalah master ceremony. Hadirin yang terhormat, kita panggilkan peserta berikutnya dengan nomor undian 3. Itu adalah menggunakan suara dada. Lalu ada lagi suara perut. Seperti yang hari ini saya sampaikan adalah saya menggunakan suara perut. Supaya apa? Supaya konsentrasi, tidak gugup, tidak belibet, juga ngomongnya lebih tertata, teratur, dan ada intonasinya, artikulasinya. Maka harus menggunakan perut agar konsentrasi. Penyanyi juga demikian, harus menggunakan suara perut, disebut dengan tadi diafragma. Lalu kalau suara tenggorokan, ini berbeda penggunaan, biasanya digunakan oleh daber, pengisi suara, suli suara. Contoh kalau kita atau saya contohkan adalah seperti suara kakek-kakek misalnya. Ku beri nama pedang ini naga puspa. Tolong jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah suara melalui perut. Atau suara Scooby-Doo. Scooby-Doo, hey, what happened to you? Rodolfo, aku tidak mau apa yang aku lakukan. Kau mau kemana? Jadi itu menggunakan adalah suara tenggorokan. Jadi ada 4 jenis yang bisa digunakan, yang penempatannya masing-masing itu berbeda. Demikian, semoga kita bisa mempraktekkan, membedakan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Hendra Idris, motivator dan public speaker Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.